kita kembali lagi di kisah para wali dan masih mengenang kisah legendaris sang penyebar di tanah Batavia, Mbah Priuk, serta kaitannya dengan nama Tanjung Priuk. Yang ngasih nama itu dia orang, yaitu tadi karena ada sejarah tadi, adanya Priuknya tadi, Priuknya itu dikasih sorban, jadi nasi, jadi Tanjung Priuk. Di kalangan masyarakat, makam Mbah Priuk dikenal sebagai salah satu makam keramat. Beliau dianggap sebagai seorang wali atau aulia yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kompleks makam terdapat sebuah ruangan atau hall yang biasa digunakan untuk melakukan doa bersama. Tak hanya di situ, di sini juga terdapat sebuah kolam yang sumber airnya dipercaya membawa berkah. Nah ya, ini Ustadz ya, mata air dari Mbah Priuk itu? Iya, jadi mata air ini sebagai cindera mata oleh-oleh peziarah dari manapun. Ini peziarah bukan cuma dari penjuru tanah air, tapi ada dari saudara kita negeri jiran, dari Malaysia, dari Singapura, dari India. Saya juga pernah ketemu dari Pakistan, gitu, dari Bangladesh. Nah, kalau mata air ini kan diyakini dengan karomahnya beliau ini kan bisa mengobati berbagai penyakit. Ini terlepas ini dari sugesti atau enggak, tapi terbukti banyak yang sembuh gitu. Bahkan penyakit-penyakit berat pun bukan hanya penyakit-penyakit ringan rematik. Makanya kalau karena banyak yang sembuh, jadi ini jadi iklan dari mulut ke mulut. Makin banyak orang, walaupun pandemi aja masih banyak orang seperti sebelum COVID melanda gitu. Jadi luar biasa karomah beliau. Kan kalau mata air ini nggak terbukti, orang juga nggak akan berbondong-bondong kemari tentunya kan. Katanya juga mata airnya ini memiliki air yang tawar, yang nggak payau, padahal beradanya tepat di samping laut ya. Nah, inilah karomahnya para wali. Sampai sekarang kita rasakan, padahal kita kan tahu ini kan dekat dengan utara ini kan, bahkan rumah penduduk aja masih terkontaminasi, airnya ikut asin ya. Padahal mereka udah pakai penyulingan, udah pakai jeton segala macam, tapi airnya masih asin. Tapi ini luar biasa karomah beliau ya. Bahkan ada yang malu-malu kucing ya, tapi dari mulut ke mulut saya ini sebenarnya reaktif loh. Tiba-tiba begitu saya ambil air ini, saya tes lagi, alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah, Allah jangan kita hilangkan ya, tapi dengan karomah para wali Allah, manusia-manusia pilihan Allah, alhamdulillah banyak juga saudara kita yang sembuh ya. Kisah Mbah Priuk sendiri tak henti saat beliau dimakamkan. Pada masa penjajahan Belanda, sebuah pelabuhan akan didirikan di daerah Pondok Dayung. Namun keberadaan makam Mbah Priuk disebut-sebut membuat pembangunan pelabuhan kandas. Setelah mendatangkan Habib Zain, adik kandung Mbah Priuk yang berada di Palembang, barulah proses pemindahan makam ke tempat saat ini di Koja, Jakarta Utara bisa terlaksana. Kalau sejarah itu kan ya kita harus lihat substansinya. Sejarah itu kan juga nggak bisa dipungkiri lepas dari bumbu-bumbu ya. Beliau ini sangat masyhur karena karomah-karomah beliau, semua ini pertolongan dari Allah. Kapal beliau ya dengan senjata Belanda yang begitu canggihnya bisa selamat gitu. Seolah-olah senjata itu yang sudah punya jarak tembak nggak bisa, justru kapalnya itu hancurnya luluh lantak dengan angin, dengan badai. Beliau karena tingkatannya sudah wali ya, jadi beliau dilindungi Allah. Akhirnya beliau bisa bertahan hidup. Kalau kita mungkin udah nggak kuat. Dan terkenal Mbah Priuknya itu ya karena periuk nasinya yang sekarang masih ada. Pusara Mbah Priuk diyakini memiliki karomah. Ikuti lanjutan kisah Mbah Priuk di Kisah Para Wali sesaat lagi.